warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke, guru-guru hebat, selamat datang. Sekiranya waktu pulangan yang tertunda sementara, perjuangan waktunya. Di sini ada aksi nyata mobil satu daya positif dan harus saya serahkan duitnya di tanggal 30. Jadi mau tidak mau harus saya selesaikan sebelum waktunya itu. Oke, ada perlu untuk kali ini adalah tentang pemahaman Bapak Ibu dan pengalaman saya menerapkan budaya positif, dan itu akan kita imbaskan ke sekolah kita ya, terutama kita para rekan guru. Sekali lagi selamat datang untuk Bapak Guru hebat. Mari belajar bersama, saling berkolaborasi untuk saling membangun budaya positif di sekolah kita tercinta. Jadi judul besarnya itu penerapan budaya positif di sekolah. Oke, adapun konsep utama yang akan saya utarakan pada sore hari ini adalah modul budaya positif ya. Di antaranya itu ada 7, mulai dari perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, kemudian 5 posisi kontrol restitusi dan keyakinan kelas, serta yang terakhir aplikasi dari segitiga restitusi. Nah, ini untuk pembelajaran dengan paradigma baru. Sudah tidak asing lagi bagi kita ya, bahwa ternyata sekarang di kurikulum Merdeka ini ada paradigma pembelajaran baru yang disebut dengan pembelajaran diferensiasi, yang mudah-mudahan kita akan lakukan step by step dengan proses ya Bapak Ibu ya, karena ini nggak langsung bisa kita aplikasikan tanpa kita harus belajar dulu dulu, karena jujur untuk diferensiasi ini sedikit sulit, karena mau tidak mau ada beberapa hal yang harus kita pelajari sebelum mengacu pada pembelajaran diferensiasi. Ini untuk ini ya, mewujudkan profil pelajar Pancasila. Oke, ini konsep yang pertama yang kedua tentang budaya disiplin positif. Sudah tahu, sama-sama tahu ya, bahwa disiplin itu adalah perasaan taat dan patuh terhadap nilai-nilai yang dipercaya, yang merupakan tanggung jawab. Nah, ini ada sedikit cuplikan yang saya ambil dari apa yang sudah dikatakan oleh Kiai Haji Lantara. Di mana ada kemerdekaan, di situ harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jika kita tidak cepat melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itu harus ada dalam suasana negara. Artinya kalau kita saja sudah tidak bisa mendisiplinkan diri, maka mau tidak mau ya sekitar kita yang mendisiplinkan. Jadi untuk di sekolah sendiri ya kita mendisiplinkan anak-anak kita. Walaupun kita tahu bahwa disiplin itu sebenarnya ada faktornya ya, intrinsik atau ekstrinsik, yang dari dalam diri atau dari luar. Tapi kita berharap bahwa proses pendisiplinan itu terlahir dari diri anak melalui tauladan orang tua. Nah, ini yang dikatakan disiplin positif. Mungkin sebagian kita sudah pada tahu. Mohon maaf sekali lagi, bukan bermaksud menggurui, tapi sharing saja. Jadi disiplin positif adalah suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman, yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sokokan, ancaman,
handphone ini saya banyak belajar, dan itu apa saya dikasih bahwa ternyata disiplin positif itu adalah sesuatu yang kita tumbuhkan dengan kesadaran tanpa ada sogokan, tanpa ada ancaman, bahkan tanpa ada penghargaan. Itu yang kadang-kadang kita salah. Tapi realitanya di lapangannya justru kadang-kadang nggak demikian gitu ya. Nah ini kita perlu tahu bahwa ternyata ada 5 kebutuhan dasar manusia, yang apabila 5 kebutuhan dasar manusia itu tidak dipenuhi, khususnya buat anak, mereka akan menimbulkan perilaku ya, perilaku yang mengacu kepada tindakan undisiplin tadi. Nah salah satunya adalah kebutuhan bertahan hidup. Ini kita tahu, sandang, pangan, papan sudah pasti ya, bahwa kita sangat membutuhkan itu. Kemudian yang kedua, kebutuhan kasih sayang, pasti ya Bapak Ibu, dan rasa diterima. Kebayang jika di dalam satu kelas ada 30 anak, kita tidak perlakukan mereka secara sama, ya. Nah, akan timbullah tindakan-tindakan yang acting, kemudian baper, sampai. Kenapa? Karena kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Salah satunya itu dia butuh diterima, setidaknya sebut dong namanya. Makanya penting bagi kita memulai pembelajaran dengan mengenal, kan? Kemudian 3, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Ini berhubungan sama ini harga diri ya. Pasti nggak mau diakui kemampuannya. Ini loh, keakuannya pasti ingin diakui gitu, bahwa dia berprestasi, bahwa dia sebenarnya punya ini, tapi karena tidak balik lagi ke sana karena masih tidak diterima tadi, akan timbullah tindakan perilaku yang mencerminkan tidak kesetaraan. Yang keempat, kebutuhan akan kebebasan. Kebebasan di sini bukan berarti bebas berbuat ya, tapi kebebasan mengungkapkan pendapat. Kalau kebebasan berpendapat sudah mereka terima, itu sudah ke rasa diterima juga. Ini apa? Sekecil apapun pendapat yang diutarakan anak, please terima. Sekalipun kita sebenarnya itu cuma gurauan saja. Yang kelima, kebutuhan akan kesenangan. Ini sudah lahiriah, sudah kodrat Allah ya. Siapapun mungkin namanya senang, relaksasi ini, apalagi kita para gereja bukan kalian gitu ya kan, kita harus senang gitu. Ini healing sekali-sekali kan. Kelebihan duit boleh lah. Iya, boleh. Iya, di dalam kesenangan. Oke, nah ini berhubungan sama 5 dasar kebutuhan manusia tadi ya Bapak Ibu ya. Jika 5 dasar kebutuhan tadi tidak terpenuhi, akan timbullah perilaku manusia ya. Jadi sebelum kesana kita ke motivasinya dulu. Motivasi itu apa sih? Motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Itu kita sama-sama sudah tahu ya. Jadi kenapa dia melakukan hal-hal yang kita anggap anak ini tingkat disiplinnya kurang ya. Ini salah satunya, menghindari ketidaknyamanan. Anak-anak itu ketika dia ditanya, misalnya Putri, kenapa kamu melakukan ini? Dia lebih baik menghindar. Karena untuk mendapatkan kenyamanan, ya, kenyamanan agar tidak ditanya-tanya. Dia berusaha untuk menyembunyikan kesalahannya. Jadi menghindari ketidaknyamanan, hukuman. Kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi motivasi perilaku manusia. Kenapa dia melakukan itu? Salah satunya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Apalagi anak-anak yang terbiasa ya. Setidaknya kalau tidak imbalan ujian. Kemudian murid melakukan disiplin karena ia takut dihukum dan
dan itu merupakan motivasi intrinsik ya. Jadi dia melakukan disiplin diri itu karena paksaan. Kenapa? Karena takut dihukum. Jadi mendingan dia menghindar jauh-jauh. Itu apa? Itulah motivasi intrinsik yang ada pada diri anak atau kita sendiri orang dewasa ya. Kemudian boleh melakukan disiplin diri karena ingin mendapat imbalan ini, sama seperti yang ya, imbalan penghargaan. Nah, kemudian ini yang paling penting yang harus kita tanamkan. Dia melakukan sesuatu itu karena ingin menghargai nilai-nilai kebajikan dalam diri. Nilai-nilai kebajikan itu banyak ya, rajin, taat, sopan, santun, kebajikan dalam diri. Jadi itu yang harus kita tanamkan, nilai-nilai kebajikan. Nah, jika dia melakukan itu, kenapa? Karena dia menghargai dirinya. Oh, ternyata aku punya loh. Di sisi dalam diri itu ada nilai-nilai kebajikan yang harus kita tanamkan. Nah, ini yang harus kita tanamkan di kita. Ternyata aku itu orang baik loh. Kemudian yang terakhir, boleh melakukan disiplin diri karena ia sadar akan nilai kebajikan dirinya dan ini merupakan motivasi yang ada dalam diri. Yang sebenarnya nggak bisa kita ajarkan ya. Kamu harus begini. Karena apa? Itu bawaan dari lingkungan rumah yang dia bawa ke sekolah. Karena sebenarnya ini ruang lingkupnya cukup luas ya. Dan yang paling utama itu adalah lingkungan rumah. Tinggal kita memutuskannya saja. Ya, ini ada konsep disiplin dengan identitas gagal. Bapak Ibu, sering kita ya, ini konsepnya ada kita mendisiplinkan anak, tapi ternyata itu suatu kegagalan. Nah, yang pertama hukuman. Hukuman itu pasti salah satunya menyakitkan ya, apalagi bagi anak yang terhukum. Kemudian pasti nggak nyaman bagi anak yang dihukum ya. Dan ini yang paling penting, ada perasaan takut. Kemudian memaksa murid menyembunyikan kesalahannya. Nah, ini yang sering terjadi kita. Untuk membuat anak mengakui kesalahannya saja bukan hal yang mudah ya. Kita menginvestigasinya itu sampai kadang-kadang keluarlah kata-kata dari kita yang kamu begini, agar dia mau yang sebenarnya, tapi ternyata dia begini untuk memberikannya. Jadi inilah yang dinamakan disiplin dengan identitas gagal. Kemudian murid menjadi mendahului, sudah pasti ya. Nah, ini dia. Ketika kita melakukan disiplin, ada penghargaan. Nah, ini ada plus dan minusnya sebenarnya. Ketika anak datang ke guru, kita beri penghargaan, ternyata ada plus dan minusnya, Bapak Ibu. Nah, tidak efektif. Nanti ke belakang akan dijelaskan kembali. Kemudian ini merusak hubungan. Kenapa? Ketika kita memperlakukan ujian atau penghargaan, di sampingnya ada temannya. Kebayang nggak kalau teman yang sebelahnya kita bilang, oh kamu paten. Paling tidak yang di sebelahnya kan merasa, saya nggak tahu lebih dulu. Apa nggak ada paten ketika saya datang ke tempat itu? Jadi sebenarnya merusak hubungan penghargaan itu. Kemudian mematikan kreativitas. Penghargaan, misalnya gini, ketika anak Bumalsina hafal satu ayat, dia akan berpikir hanya dengan sebatas satu ayat saja dan dapat penghargaan. Sementara ada yang lebih lagi dari temannya bisa hafal 5. Jadi itu ini ya, mematikan kreativitas anak. Kemudian menghukum
sebatas itu. Cuma sampai di situ penghargaan saya. Ketika bisa menghafal cuma dikasih permen sedikit itu yang dikatakan merampas anak untuk menghargai diri. Harganya cuma sebuah permen, nggak lebih. Di konsep harga ternyata ada plus dan minusnya. Masih di konsep disiplin dan identitas gagal. Nah, ini konsekuensi Bapak Ibu ya. Penguatannya jangka pendek. Contoh saja, ketika si A menumpahkan air, kemudian ada yang melanggar, si A menumpahkan air, kita panggil. Kita memberikan konsekuensi dia untuk mengepel lantai. Tapi itu dalam waktu saja ya. Dia tahu konsekuensinya bahwa ketika dia menumpahkan air, dia harus mengepel lantai. Itu jangkanya pendek konsekuensi. Kemudian perlu monitoring berkelanjutan. Sudah pasti kita nggak mau itu berkelanjutan. Tetap harus kita monitoring agar tidak, jangan sampai menumpahkan air kembali dengan cara hati-hati. Nah, dalam konsekuensi ada stimulus dan respon. Kemudian boleh menghormati peraturan yang sudah kita buat secara baku ya. Kalau menumpahkan air, nggak mau konsekuensinya harus dibersihkan. Karena peraturannya adalah jaga kebersihan kelas. Kemudian kehilangan waktu untuk merenungi atau memperbaiki kesalahan. Ketika anak melakukan ini ya, melakukan suatu kesalahan, apa dia mikirnya gitu ya? Karena nggak ada waktu buat dia memikirkan bagaimana cara memperbaikinya. Karena kita cuma bilang lah, jangka pendek, lah itu selesai. Itu kalau konsekuensi. Nah, ini yang lagi digadang-gadangkan. Ketika anak melakukan sesuatu kesalahan, maka pemecahannya adalah restitusi. Nah, murid akan belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Nanti ke belakang ada ini ya, penjelasannya. Kemudian fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Karena nanti ada sedikit garis restitusi yang akan saya jelaskan ya. Kemudian murid menghormati dirinya dan orang lain. Ini sesuai dengan keyakinan kelas yang kita buat nantinya di kelas. Teori kontrol. Ternyata manusia punya 5 teori kontrol Bapak Ibu dalam diri kita, apalagi seorang guru kita punya. Gitu. Nah, kita mau sebagai apa? Ada 5 teori kontrol yang akan saya jelaskan. Kemudian murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Di segitiga restitusi itu ada menstabilkan identitas. Bagaimana cara kita memecahkan masalah. Kemudian identifikasi, validasi tindakan salahnya itu di mana. Dan yang terakhir adalah keyakinan kelas. Nah, ini Bapak Ibu ya, yang mau saya jelaskan. Pendekatan restitusi itu apa sih? Pendekatan restitusi itu adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada anak. Disiplin positif kita kembali lagi tadi yang bahwa itu adalah menerapkan disiplin yang tanpa ada ancaman, sokokan ataupun pelanggaran. Nah, restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Ini saya ambil dari teori dosen ya. Oke. Nah, apa itu ciri-ciri restitusi itu seperti apa sih? Yang pertama, bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Dipahami ya Bapak Ibu? Bukan menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Ketika anak melakukan sesuatu, maka disitulah proses kita mengajarinya bahwa ini adalah pelajaran buat kamu dan jangan diulang kembali. Kemudian memperbaiki hubungan. Kalau tadi malah merusak hubungan, nah ini tidak. Artinya semua include. Kalau satu kita berikan satu tindakan, maka semua harus kita samaratakan. Kemudian ini sifatnya tawaran, bukan paksaan. Nah, ketika anak-anak punya masalah, kita tawarkan ke mereka. Jadi menurut kamu, ini ada usia, misalnya anak
terlambat, apa yang harus dilakukan? Jadi itu sifatnya tawaran, bukan kita memaksakan. Aku sudah lebih awal ya, ada penekanan di sana ya. Tapi kalau kira-kira kalau biar kamu gak berangkat gara-gara minta pensi, apa yang harus kamu lakukan? Jadi kita meminta solusi kepada anak tersebut, bukan memaksa mereka untuk mengakui kesalahannya. Kemudian restitusi itu jadinya menuntut untuk melihat ke dalam diri anak sendiri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Tadi ya, kenapa ada perilaku yang sedikit bergeser, karena 5 kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi lagi. Kemudian fokus pada karakter bukan tindakan. Nah, bahwa restitusi ini membentuk karakter, bukan tindakannya yang mau kita permasalahkan. Menguatkan dan fokus pada solusi. Ini sama-sama kita mencari solusinya, bukan mencari siapa yang salah, siapa yang benar. Nah, ini perbedaannya Bapak Ibu. Nah, kita pernah melakukannya ya. Kalau hubungan, contoh saja lah, menghubung murid dengan cara hormat yang bendera 5 menit. Ini nyakitin nggak kira-kira ya? Masih bisa kita pakai nggak kira-kira yang model ini? Oke, menurut marah juga membuat murid takut, masih berlaku nggak? Nah, untuk ciri-ciri restitusi sendiri, guru memberikan konsekuensi, yakni mengerjakan PR-nya saat mengajar, jangan berantem air jam istirahat. Ini konsekuensi. Kamu datang, tapi kamu nggak bawa PR. Konsekuensinya kamu kerjakan saat istirahat. Kemudian guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Kita tegas, siswanya menghormati peraturan. Konsekuensi beda ya. Beda-beda itu sebenarnya sama restitusi. Tapi restitusi ini lebih cenderung memberi solusi daripada konsekuensi. Karena jangkanya cuma pendek. Hari ini tugas selesai ya sudah. Nah, kalau restitusi sendiri, guru menanyakan keyakinan kelas. Nah, ternyata keyakinan kelas atau kesepakatan atau aturan yang kita buat, mohon maaf, ada hal-hal yang mungkin bisa kita perbaiki ya. Kalau peraturan kan sifatnya baku dan itu menggunakan bahasa negatif, dilarang, jangan membuang sampah. Tapi ternyata di keyakinan kelas tidak menggunakan kalimat yang abstrak memang, tapi positif. Makanya untuk peraturan-peraturan sendiri itu bisa kita ubah menjadi kalimat yang positif. Misalnya jangan buang sampah sembarangan, itu negatif ya. Jagalah kebersihan. Kalimat positif. Kemudian jangan buat gaduh di kelas. Mungkin kita bisa buat saling menghargai bersama teman. Dan itu nggak boleh banyak-banyak. Tapi mengena semua. Oke, guru membantu siswa menyelesaikan masalah. Bukan mencari masalah, tapi membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Dan yang terakhir, guru terbuka dan siswa pun membuka dirinya. Kenapa? Kita ulas dari segitiga restitusi. Nah, Bapak Ibu, inilah 5 posisi kontrol pada diri kita. Kita ada di mana, Bapak Ibu? Penghubungkan atau membuat rasa bersalah, atau kita sebagai teman, pemantau, atau manajer. Yang mana kita? Nah, itu ya, dan gambarnya sudah kelihatan ya. Penghubungkan, membuat rasa bersalah, jadi teman, pemantau, atau manajer. Mereka kita ada di posisi mana? Ya kan? 235 ya kan? Iya. Iya, kita berharap semua dari kita ada di posisinya, Bapak Ibu ya. Kita berharap, tapi memang gak mudah. Sehingga dia
lari keliling lapangan. Itu biasanya gitu ya. Atau jalan jongkok. Turun dari mobil suruh jalan jongkok. Nah, kemudian merasa bersalah. Ini yang saya kadang-kadang lakukan. Berapa kali udah bilang, itu kecewa sama kamu. Nah ini jadi yang tadi kalau belum ada anak ini hukuman yang sedang mendaftar atau ini kegiatan ini ya Bapak Ibu ya, kegiatan membuat keyakinan kelas. Ini keyakinan kelas. Salah satunya tuh diskusi dulu sama anak-anak keyakinan kelas yang mau kita buat. Kesepakatan apa yang mau kita buat ya. Baru berubah peraturan menjadi keyakinan. Yang tadi ya, jangan buang sampah sembarangan. Kita ubah menjadi keyakinan. Ya Bapak Ibu ya, kalau kita bicara tentang keyakinan kelas, ternyata keyakinan kelas itu lebih abstrak dari peraturannya. Kemudian sedikit saja apa agar mudah diingat. Kemudian berupa pernyataan universal, buang sampah, saling menghargai, keamanan dan kenyamanan. Kemudian dibentuk dalam bentuk positif tadi, jangan menggunakan kata jangan. Kemudian dalam pembentukan keyakinan kelas ternyata harus melibatkan seluruh warga. Kalau bisa orang tua juga ternyata. Jadi dia tahu keyakinan kelas di kelas kamu itu apa yang harus kita dukung, kita support. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar tidak diterapkan. Yang sekolah kita itu ya. Inilah Bapak Ibu yang dinamakan dengan segitiga distribusi. Ini yang pertama ya Bapak Ibu ya, stabilkan identitas. Jadi kita semua akan melakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Semua perilaku yang dia buat pastinya ada alasannya. Nah disitulah kita berperan untuk menanyakan apa alasan dia melakukan itu. Dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Setelah semuanya sudah berproses, maka kita kembalikan keyakinan kelas yang mana yang sudah kamu lakukan. Tapi itu sudah ada keyakinan kelasnya ya. Kita semua memiliki kualitasnya ya, cara internal. Nah ini ada satu video Bapak Ibu ya. Benar pula ya.
dalam penerapan program disiplin positif ini hendaknya guru memiliki standar apa? Kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini. Nah, bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among, posisi manajer yang menuntun murid-murid menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Oke Bapak Ibu, semoga sesi belajar kita ini membawa manfaat sehingga dapat menunjukkan pelajar berprogram pelajar Pancasila. Salam merdeka belajar. Terima kasih untuk teman-teman Bapak Ibu. Mohon maaf sekali lagi sudah berapa waktunya. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga ini bermanfaat ya, bukan buat saya saja. Mudah-mudahan akan ada guru gerak lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang penting kami dapat istilah baru restitusi. Kami tahunya biasanya Biasanya tahun rekreasi. restitusi.